Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali kita sudah membahas sampai mat asli pada lafzun jalalah, yaitu setiap lafaz Allah dibaca panjang. Walaupun terkadang di dalam Al-Quran secara penulisannya ada yang lafaz Allah itu ditulis barisnya harokatnya tegak lurus, ada yang ditulis dia tidak tegak lurus. Maka di Quran ada beberapa cara penulisan. Maka kemarin saya sampaikan ketika kita belajar fikih yang berkaitan dengan Quran, bahwa Rasam Utsman itu ditulis dengan dua kaedah. Ada yang berdasarkan Abu Amr Ad-Dani, kemudian Abu Daud Sulaiman. Jadi mereka tuh punya metode sendiri dalam hal penulisan. Maka ada yang menulis Allah dia tegak lurus, Allahu. Ada penulisannya Allah biasa saja. Maka di sini sudah memiliki perbedaan dari segi harokatnya. Maka secara kesimpulan, setiap lafaz Allah yang kita temukan di dalam Al-Quran, maka dia tetap dibaca panjang. Ada beberapa keliruan seperti Allahumma. Nah, ini sering Allahumma. Ini sebenarnya lafaz Allah. Allahumma. Ini Allah sampai di sininya. Tambah mim. Jadi Allahumma. Jadi tidak Allahumma. Jadi biasanya kita sering melihat Allah sempurna. Ini ditambah mim. Jadi bingung baca Allah jadinya. Allahumma. Tidak Allahumma. Ini sering beberapa kali ibu banyak saya lihat ketika bertemu dengan kalimat Allahumma bacanya Allah. Karena beda, ada tambahan mim. Ini tetap lafaz Allah ya. Ini cara membacanya. Jadi walaupun dia barisnya tidak tegak lurus, maka dia tetap dibaca panjang. Maka alasan yang dia tidak dibuat tegak lurus karena untuk membedakan antara Tuhan berhala dengan Tuhan Allah. Itu contoh salah satu dari kalimat Allata wal Uzza. Itu alasannya. Kemudian kita ulang lagi bahwa huruf mat itu ada 3, alif waw ya. Terkadang ada yang dipakai ketiganya dalam contohnya Al-Quran. Ada yang dipakai 2 saja, terkadang ada yang dipakai 1 saja. Sekarang kita lanjutkan matsilah qasirah atau matsilah sughra atau matsilah tawilah atau matsilah kubra dari segi penamaannya. Nah, untuk 2 mat ini sama rumusnya, yang membedakan hanya rumus yang keduanya saja. Contoh matsilah qasirah. Rumus yang pertama, sebelum hal dhamir, huruf sebelumnya berbaris sukun. Jadi ini hal dhamir. Hal dhamir itu kata ganti, Ibu ya. Seperti itu, Bu, sihiit itu kata ganti. Andi pergi ke pasar, kemudian dia siapa ini? Andi. Jadi hal dhamirnya hal dhamir, sebelumnya bukan baris sukun. Berarti bisa baris fathah, kasrah atau dhammah. Ini bukan baris sukun. Jadi kalau dia baris mati, ini akan jadi pendek. Baris mati. Kemudian di sini kita lihat perbedaannya. Kalau untuk matsilah qasirah, sesudah hal dhamir bukan huruf hamzah atau alif. Bukan huruf hamzah atau alif. Berarti di sini kalau matsilah qasirah bukan. Ingat kalimat bukan. Kalau matsilah tawilah fathah, kasrah, dhammah, ada hal dhamir, di depannya huruf hamzah atau alif. Nah, ini cara rumusnya mengingatnya. Ya. Maka di sini tadi yang rumus nomor 6. Sebelum hal dhamir bukan huruf hamzah. Sebelum hal dhamir huruf sebelumnya bukan berbaris sukun. Matsilah tawilah juga sama. Sebelum hal dhamir huruf sebelumnya bukan baris sukun. Yang membedakan pada rumus kedua. Kalau matsilah qasirah
sesudahnya bukan huruf hamzah atau alif dalam dua kalimat. Sedangkan marsilah tawilah di depannya adalah huruf hamzah atau alif dalam dua kalimat. Nah, di mana bisa kita lihat contohnya supaya mudah, mungkin langsung ke contoh. Saya bisa buka ini, sering saya jadikan contoh, kan di sini banyak kita lihat, bisa lihat. Itu dalam surah Al-Baqarah halaman ke-41. Al-Baqarah surah kedua ayat ke-249 halaman ke-41. Nah, di sini paling atas, falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu. Hunya pendek karena sebelumnya nunnya berharokat sukun, maka pendek. Falaisa minni wa man lam yat'amhu. Hunya pendek karena mimnya sukun. Jadi kan bahasa bukan baris sukun. Fa innahu. Nah, dia cara penulisannya beda. Ada yang dhammahnya dinaikkan ke atas, ada dhammah yang biasa saja tapi di bawahnya dikasih waw kecil. Karena dia dhammah sesudahnya waw sukun, karena huruf matnya adalah huruf waw kalau dia dhammah. Maka karena sebelumnya dia bukan sukun fathah, maka hanya jadi panjang. Minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Biyadihi. Hi-nya panjang, ada yang tegak lurus pakai alif qajariyah, ada yang miring saja tapi dikasih ya. Itu cara penulisannya. Hi-nya panjang karena sebelumnya kasrah bukan sukun. Fasyaribu minhu, hu-nya pendek karena dia sebelumnya sukun. Illa qalila minhum falamma jawazahu. Jawazahu. Hu-nya panjang karena dia sebelumnya fathah. Wa walladzina amanu ma'ahu, panjang hu-nya, ma'ahu karena sebelumnya dia fathah bukan sukun. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi. Hi-nya panjang karena sebelumnya dia kasrah bukan sukun. Maka ini dari sini rumus pertama sudah bisa kita lihat. Maka tadi saya katakan rumus pertama bukan baris sukun. Huruf hadhamir sebelumnya bukan baris sukun. Yang kedua juga sama. Yang pertama dan kedua huruf hadhamir sebelumnya juga bukan baris sukun. Kenapa? Dari sini bisa kita lihat, kalau ada hadhamir sebelumnya sukun maka hanya jadi pendek secara penulisan di Quran. Kalau dia bukan sukun maka hanya jadi panjang. Maka rumus yang pertama kita lihat dulu harokat sebelum huruf ha. Sekarang kita lihat, sesudah kita lihat ke belakang, lihat huruf ke depannya. Kalau yang sebelumnya adalah harokat barisnya, maka yang di depan kita lihat hurufnya. Contoh, falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Kita lihat di atas lagi. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya. Karena sesudahnya bukan huruf alif atau hamzah, maka panjangnya dua harokat, namanya marsilah qasirah. Biyadihi fasyaribu. Karena di depannya huruf fa bukan huruf hamzah atau alif, maka dia marsilah qasirah. Jawazahu huwa, huruf ha. Maka di sini juga marsilah qasirah. Ma'ahu qalu, huruf qaf. Maka marsilah qasirah. Wa junudihi qala, huruf qaf juga qala. Ini marsilah qasirah. Mana contoh marsilah tawilah? Kita bisa lihat contoh dalam ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255 halaman ke-42. Kita lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu Hu-nya panjang, hatumir karena dia bukan baris sukun.
Kemudian sinatu di depannya huruf sin. Akhirnya marsilah qasirah. Qasirah. Kemudian sinatu. Sinatu. Wala naum. Lahuma. Lahu ma. Ini juga marsilah qasirah. Karena di depannya dia bukan hamzah atau alif. Punya panjang karena sebelumnya dia bukan sukun. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu. Punya panjang karena sebelumnya fathah. Tapi di depannya ada alif atau hamzah illa. Maka dalam rumus atau kaidah mat yang apabila bacanya boleh dibaca lebih dari 2 harakat maka diberikan tanda mat, maka dia panjang. Di depannya alif, maka ini marsilah tawilah. Tawilah. Nah, ini bedanya. Illa biiznihi. Biiznihi. I-nya panjang tapi di depannya ya. Maka ini ya'lamu. Ini namanya marsilah qasirah. Ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Ini marsilah tawilah. Ilmihi. Hi-nya panjang. Kemudian di depannya alif illa. Maka di depannya alif atau hamzah dalam 2 kata dia marsilah tawilah. Illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu. Punya panjang. Sampai di sini bisa dipahami Bu untuk membedakan marsilah tawilah. Ada satu yang sering ibu-ibu tuh bingung. Apabila marsilah qasirah atau marsilah tawilah ini berlaku pada bacaan waqaf atau ketika berhenti, yang namanya berhenti otomatis jadi pendek. Ada sering contoh tadi di 249. Kalau berhenti bijalu tawajunudih, sukun kan? Jangan wajunudihi, salah. Jadi marsilah tawilah maupun marsilah qasirah kalau sudah berhenti jadi pendek. Atau marsilah tawilah juga sama, contoh ayat kursi tadi. Manzal ladzi yashfa'u indah kalau berhenti. Mau dilanjutkan baru jadi panjang. Indahu illa biiznih. Nihnya juga berhentinya jadi sukun. Nah, ini kesalahan yang masih ada beberapa ibu-ibu yang saya perhatikan bingung atau ragu ketika berhenti pada marsilah qasirah atau marsilah tawilah, masih dibaca panjang. Maka marsilah tawilah maupun marsilah qasirah kalau sudah berhenti otomatis jadi pendek. Disukunkan hanya. Silakan ada yang mau ditanya dulu Ibu? Untuk marsilah qasirah dan marsilah tawilah. Bisa dipahami Ibu? Untuk 2 ini. Saya tambah 2 saja supaya nggak membingungkan. Rumusnya. Bisa dipahami Ibu? Pak Ustadz, lupa lagi. Ya, Bu Momi. Perbedaan 6 sama 7 itu, jadi bedanya yang 6 dan 7 itu kalau di depan hadomir, alif atau hamzah dibacanya panjang, 6 harokat gitu. Boleh 2, 4, atau 6. Oh. Kalau sudah dari awal 2, maka seterusnya 2 sampai sadaqallah. Kalau 4 dari seterusnya 4. Kalau 6 seterusnya 6. Harus konsisten dia. Iya nih. Sedangkan marsilah qasirah hanya 2 saja. Oh iya. Nah, nanti kalau tidak pertanyaan berarti besok kita lanjutkan mad lim dan mad arid lisukun. Jadi ini rumusnya yang berdekatan cara memahaminya. Mad lim dengan mad arid lisukun dia berdekatan juga cara memahami. Jadi mad jaiz dengan mad wajib dia berdekatan secara rumusnya. Intinya tidak pernah keluar dari huruf mad. Jadi kalau pada mad asli 3 huruf yang dipakai alif waw ya. Mad asli kan huruf mad tidak ada 3. Mad asli ketiga hurufnya dipakai karena ini adalah rumus dasarnya dari mad asli semua berawal alif waw alif ya waw dipakai ketiga huruf madnya. Mad badal ketiga huruf madnya dipakai alif waw ya. Mad iwad yang dipakai hanya huruf madnya huruf alif saja. Mad tamkin huruf mad yang dipakai hanya huruf ya saja. Mad asli pada lafzun jalalah ini adalah huruf alif yang dipakai. Ya, tegak lurus, alif penjariah. Marsilah qasirah dan marsilah tawilah yang dipakai adalah huruf ya sukun dan waw sukun.
yang dipakai hurufnya. Makanya biasa dalam hal dhamir itu kalau di Quran Indonesia dia baris dhammanya dibalikkan, putaran meletakkan harokatnya dibalik ini. Kan biasa dhammah seperti ini, tapi ini dibalik. Tapi kalau Quran Madinah dia biasa saja normal, tapi nanti di bawah huruf H-nya dikasih waw kecil karena dhammah itu temannya waw, sukun. Kalau yang kasroh biasanya Indonesia tegak lurus saja. Tapi kalau yang miring H-nya maka dibuat nanti di bawahnya ada ya kecil. Itu menunjukkan kasroh temannya adalah ya sukun. Itu dari segi penulisannya di Quran. Jadi huruf mad yang dipakai pada marsilah, qasrah, dan marsilah tawilah adalah huruf ya dengan waw. Huruf madnya. Bisa dipahami, Ibu? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tambah 2 saja. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan lagi madlin dengan mad arid li sukun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita praktekkan dalam bacaan. Satu catatan tadi yang sering keliru ibu-ibu, kalau sudah sukun, kalau dia waqaf berhenti disukunkan huruf H-nya. Nah ini mungkin supaya jangan ragu lagi. Jangan dibaca panjang, itu yang sering terjadi salah dalam baca. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Nanti bagi ibu-ibu yang belum baca, boleh baca setelah ini kalau masih ada. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang bisa sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.